Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, how are you doing today? I hope you are all doing good and stay healthy. Welcome back again with me, Miss Sari. Today we are going to study English for grade 5. Before we start our lesson for today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin ya rabbal alamin. May Allah give us His blessing for our activity today. Okay, today we are going to study the first chapter in Stairway book. Kita akan mulai belajar bab pertama di buku paket, ya. The theme for our lesson is she is a librarian. Dia adalah seorang pustakawan. Okay, in this chapter we are going to study some kinds of school profession. Kita akan belajar beberapa macam jenis pekerjaan yang ada di sekolah. Okay, let's start with the vocabularies. You can listen and repeat after me. Okay? Listen, dengarkan, and repeat after me. Dan ikuti setelah Miss Sari. Okay. Headmaster. Headmaster. Headmistress. Headmistress. Teacher. Teacher. Very good. Headmaster kepala sekolah laki-laki. Headmistress kepala sekolah perempuan. Teacher guru. Next vocabularies. Listen and repeat after me. Students, students, Boy Scout, Boy Scout, Girl Guide, Girl Guide, very good. Student murid, Boy Scout, anggota pramuka laki-laki, sedangkan untuk anggota perempuan kita sebutnya Girl Guide. Oke, untuk student kalau muridnya hanya satu, S-nya dihilangkan, jadi kita sebut student saja. Tapi kalau ada dua orang, kita pakai S di belakangnya, students, murid-murid. Oke. Next vocabularies are, listen and repeat after me. School counselor, school counselor. Librarian, librarian. School guard, school guard. Good job. School counselor itu guru bimbingan konseling, ya, yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari murid-murid yang sedang bermasalah. Librarian adalah pustakawan yang menjaga perpustakaan dan mengurus buku-buku di dalamnya. School guard adalah security atau satpam sekolah yang menjaga keamanan sekolah. Next vocabularies, listen and repeat after me. Janitor, janitor. Gardener, gardener. Canteen keeper, canteen keeper. Okay, good job. Janitor itu petugas kebersihan, gardener yang bertanggung jawab di kebun sekolah atau taman sekolah. Canteen keeper adalah yang mengurus kantin atau yang menjaga kantin di sekolah. Okay, those are the vocabularies. Nah, itu adalah sedikit kosakata yang berhubungan dengan profesi di sekolah. Tadi ada apa? Ada kepala sekolah laki-laki, kepala sekolah perempuan, murid, guru, guru bimbingan konseling, dan lain sebagainya. Oke, insya Allah sudah bisa ya untuk kelas 5. Kosakatanya sudah sangat familiar, sudah sangat sering didengar. Selanjutnya, the next is we are going to study about school residence duties. Jadi setelah pekerjaan kita tahu profesinya apa, now we are going to study what are they doing. Tugasnya apa ya? What are their duties? Pekerjaan mereka apa? The first is headmaster and headmistress. Kepala sekolah adalah a man or a woman who is in charge in a school. Laki-laki atau perempuan yang bertanggung jawab di sekolah, yang bertugas untuk bertanggung jawab keseluruhan sekolah. Itu adalah tugas kepala sekolah. Teachers is a man or woman who teach students. Guru.
adalah laki-laki atau perempuan yang mengajar dan mendidik murid-muridnya. Students, boys or girls who study in a school, ya. Murid adalah laki-laki atau perempuan, anak laki-laki atau perempuan yang belajar di sekolah. Number 4, school counselor, ya, guru bimbingan konseling. A teacher who helps students with problem, guru yang bertugas, ya, membimbing anak-anak yang bermasalah, ya, yang sering buat masalah, misalnya sering ribut, sering nakal dengan temannya. Biasanya ada guru sendiri yang disebut dengan guru bimbingan konseling. Nah, guru itulah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki permasalahan sang murid. Nah, and then school janitor. School janitor adalah someone who take care of school, yang membersihkan, menjaga sekolah agar tetap bersih dan rapi. Itu school janitor. Next, librarian. Librarian, someone who helps student at the library, adalah seseorang yang membantu murid-murid ketika mereka berada di perpustakaan, ya, memilih buku, mencatat atau memilah-milah buku, ya. Kalau ada yang pinjam buku, beliaulah yang akan memberikan kartu. Biasanya ada kartu perpustakaan, ya, kalau di perpustakaan besar, supaya bukunya bisa dikembalikan lagi. And then number 7, Boy Scout and Girl Guide. Tadi, ya, pramuka laki-laki dan pramuka perempuan. Boy Scout and Girl Guide are members of a scout, anggota pramuka. They learn practical skill and do lot of outdoor activity. Mereka belajar, pramuka adalah yang belajar sesuatu yang kreatif, ya, dan biasanya mereka selalu berkegiatan di luar ruangan atau di luar rumah, misalnya camping, hiking, ya, pergi ke hutan, ya, menyatu dengan alam. Itu tugas pramuka, ya, kegiatan pramuka. Number 8 is gardener. Gardener tadi tukang kebun. Gardener is someone who take care the plants, flower, and trees in school garden. Gardener ini berbeda dengan janitor. Kalau janitor mengurus kebersihan sekolah, gardener tugasnya untuk menjaga taman, pohonan di sekolah agar tetap subur dan indah. And then canteen keeper, ya, tadi penjaga kantin. Someone who serve the meals, drinks, or snack in the canteen. Seseorang yang menyediakan makanan, minuman, atau makanan ringan yang kita bisa beli di kantin. Nah, school resident duties. Nah, ini tugas-tugas ini, ya, kalian harus tahu nih. Nanti akan ada pertanyaan, kalau librarian itu tugasnya apa, ya. Jadi untuk kelas 5, level pembelajaran vocabulary-nya agak sedikit meningkat. Jadi bukan hanya librarian, pustakawan, gardener, tukang kebun, nggak seperti itu. Dia harus kalian harus bisa menjelaskan apa tugas si gardener ini, apa tugas guru, what is the duties of teacher, apa murid itu apa. Nah, jadi kalian sudah mulai mengeksplor vocabulary dengan level yang lebih tinggi lagi. Oke, next. Tadi, ya, tolong diingat-ingat headmaster itu tugasnya apa, teacher, student, kemudian, nah ini, nah sampai canteen keeper. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang close-ended question, kalimat tanya tertutup, ya. Close-ended question, apa sih close-ended question itu? Close-ended question can be answered with yes or no, ya. Kalimat pertanyaan tertutup adalah kalimat pertanyaan yang jawabannya hanya 2, yes atau no, ya atau tidak. Jadi jawabannya tidak kemana-mana, hanya 2 itu aja, yes or no. Nah, biasanya, ya, start with do, does, is, am, are. Diawali dengan kata do, does, is, am, dan are. Kita lihat contohnya biar nggak bingung. Do you go to school? Apakah kamu pergi ke sekolah? Jawabannya hanya 2. Yes, I do. Iya, saya pergi. Atau no, I don't. Tidak, saya tidak pergi. Does he study English? Yes, he does. Or no, he doesn't. Is Mr. Ali? Nah, ini depannya diawali dengan is. Is Mr. Ali a teacher? Jawabannya hanya 2. Yes, he is. No, he is not.
Are they Boy Scout? Yes, they are. Kalau bukan, no, they are not. Nah, ini namanya close-ended question. Kalimat pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan dua jawaban. Kalau misalnya iya ya yes, kalau tidak ya no. Nah, ada yang harus kalian perhatikan ketika membuat kalimatnya ini. Ketika awalannya do, di depannya do, maka subjeknya atau orangnya adalah I, you, they, we, and people. People di sini adalah orang yang lebih dari satu. Ya, do you, do they, do we. Nah, ketika diawali dengan am, pasangannya hanya I. Am I? Nah, ketika depannya didahului dengan are, maka subjeknya adalah you, they, we, and people. Dan orang yang lebih dari satu. Ya, ini harus diingat-ingat. Kemudian, untuk penggunaan does dan is. Kalau does dan is digunakan untuk he, she, it, subjeknya ya orangnya, dan and person, orang yang cuma satu, tunggal. Ya, nah, kenapa ini Misari tekankan? Karena ini adalah bentuk grammatical in English. Jadi bentuk tata atau susunan kalimat yang harus betul, tidak boleh salah. Kita nggak boleh sembarangan menggunakan do dan does pada kalimat tanya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan pasangannya. Dan ini kadang sering tukar-tukar ya. Jadi berulang-ulang diingatkan mungkin lupa. Jadi memang harus banyak latihan. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, setelah tadi sudah vocabularies, kita sudah membahas grammaticalnya, tata cara bahasanya, kita masuk ke dialog ya. Selalu ada dialog ya. Dialog yang pertama adalah between Sam and Anna. Ini masih seputar sekolah ya tadi ya. Sam, is Mrs. Rahma a headmistress? Anna, no, she is not. Sam, what does she do? Anna, she is a teacher of class 5A. Ya, jadi Sam bertanya apakah Bu Rahma itu kepala sekolah? Anna bilang bukan, no she is not. And then Sam ask again, what does he do? Terus dia apa gitu? Dia pekerjaannya apa? She is a teacher of class 5A. Dia adalah guru kelas 5A. Nah, itu dialog yang pertama. Dialog yang kedua, second dialog between Sam and Anna lagi, ya. Is Mr. Agus Setiawan a teacher? No, he is not. What does he do? He is a librarian. Ya, apakah Pak Agus Setiawan seorang guru? Bukan, dia bukan guru. What does he do? Apa terus pekerjaannya? He is a librarian. Dia adalah seorang pustakawan atau penjaga perpustakaan. Nah, those dialogues you can practice at home ya. Boleh kalian praktekkan di rumah supaya apa? Supaya kalian bisa lebih fluent ya, lebih lancar dalam pengucapan bahasa Inggrisnya, ya kan? Kalau misalnya pengucapannya bagus juga ketika kalian praktek juga terlihat lebih keren dan lebih kece ya dalam pengucapan bahasa Inggris. Oke. Sudah tadi penjelasannya, kita seperti biasa akan masuk ke latihan-latihan sedikit ya, quick exercise, latihan-latihan cepat supaya lebih paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kita sama-sama menjawab ya, jangan Misari aja nih yang menjawab, tapi kamu juga di rumah sambil menonton video ini ikut juga menjawab. Number 1, a woman who manage and in charge for a school is a blah blah blah. Woman who manage and in charge for a school is a blah blah blah. Seorang perempuan yang mengatur dan bertanggung jawab untuk di sekolah adalah a headmistress, seorang kepala sekolah perempuan. Good job. Number 2, try to answer, okay? Coba untuk menjawab. Someone who helps student with personal problem is a blah blah blah. Seorang yang membantu murid ketika ada masalah adalah school counselor ya, guru bimbingan konseling. Number 3, a girl who joining scout is a blah blah blah. What is the answer? Girl guide. Anak perempuan yang mengikuti pramuka disebut girl guide.
A janitor, nah ini dibalik nih. A janitor is someone who bla bla bla. Janitor itu apa tugasnya? Okay. What is the answer? A janitor is someone who, yes, clean the school, yang membersihkan sekolah. Number 5, a teacher is someone who bla bla bla, and the answer is, what is the answer? Yes, teaches student, mendidik, mengajar murid. Number 6, students are boys or girl who bla bla bla, and the answer is, yes, study at school. Okay, good job. Next exercise. Answer the question based on our school situation. Kita akan menjawab pertanyaan ini sesuai dengan situasi yang ada di sekolah kita tercinta SD Alamana ya. Number 1, who is Mr. Oh sorry, ini I typo ya, di sini misalnya kesalahan ketik. Who is Mr. Tito Hadi Susanto SPD? And the answer is, he is a headmaster. I'm sorry Mr. Tito ya. Number 2, what does Mr. Adi do? Apa yang Mr. Adi lakukan di sekolah? And the answer is, he guards our school. Dia menjaga sekolah kita. Okay, number 3, who are Mr. Hari and Mr. Aris? They are, yes, tahfiz teacher. Good job. Number 4, who are our school janitors? Siapa school janitors kita? They are Mr. Edi, Mr. Slamet, and Mr. Basir. Ya. What is Mr. Agus Setiawan? Yes, he is a librarian. Ya. Mudah-mudahan kamu masih ingat ya semua yang ada di sekolah, karena kita hampir mau 2 tahun nggak ke sekolah. Masih ingat dengan Mas Edi, dengan Pak Slamet, dengan Mas Adi, dengan Pak Agus ya. Insya Allah kita berdoa semoga pandemi berakhir, kita bisa kembali lagi ke sekolah. Oke, class, this is the end of our video. Ya, ini adalah di akhir video kita. Terima kasih, thank you for watching, thank you very much yang sudah menonton, yang menyimak dan berusaha memahami materi hari ini. I'm so sorry if there are so many mistakes ya. Misari minta maaf kalau banyak kesalahan tadi, typo, salah ketik, apa segala macam, mohon maaf lahir dan batin. Misari tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ada penugasan GF seperti biasa, tolong dikerjakan dan disubmit pada hari ini juga atau nanti siang boleh ya. Terima kasih yang sudah tertib PJJ. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye children, see you next time.